Fadilati Al-Ustadz Arwani Amin Doktor wa at-talibah Salsabila Amani al-mutaqaddim li hadzal bahsi al-yawm. Ya, terima kasih kepada Salsabila yang bisa hadir untuk presentasikan skripsinya hari ini. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan meringankan langkah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita awali munaqashah, terlebih dahulu akan diawali presentasi dari mahasiswa. Presentasinya antara 15 sampai 20 menit. Kemudian selanjutnya disusul oleh Al-Munaqish al-Awwal Dr. Arwani. Kemudian dilanjutkan dengan Munaqish kedua, Ustadz Rafiqul A'la. Kemudian yang ketiga dari saya sendiri. Kemudian setelah itu baru kalimatul ikhtitam. Ya, itu saja acaranya. Kita awali dengan yang pertama kepada Al-Bahithah. Tafadhali ya Salsabila. Terima kasih Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, hikmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga dapat terlaksananya sidang skripsi pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam tetap tersurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Semoga kita semua termasuk ke dalamnya dan mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Langsung saja, yang terhormat kepada Ketua Sidang sekaligus penguji sidang ketiga berarti ya? Ketiga, Ustadz Sunardi Basri Iman, LC MKOMI. Dan yang terhormat pada Ustadz Arwani Amin MA selaku penguji sidang ke-1. Dan yang terhormat juga kepada Ustadz Muhammad Rafiqul A'la selaku dosen pembimbing sekaligus penguji sidang kedua hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan gambaran umum hasil skripsi saya yang berjudul Penyakit Hati dalam Al-Quran. Ya, skripsi ini terdiri dari 5 bab. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, Kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamul Manan karya As-Sa'di serta pengertian penyakit hati. Kemudian bab 3 itu macam-macam penyakit hati. Kemudian bab 4 yaitu penyebab serta pencegahan penyakit hati. Kemudian yang terakhir bab 5 yaitu penutup. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang itu Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup untuk manusia. Pada dasarnya Al-Quran menyeru manusia kepada keutamaan akhlak dan menunjukkan di mana letak kebaikan dalam kehidupan masyarakat dan pribadi. Dengan demikian, Al-Quran dapat mengantarkan manusia ke jalan kesempurnaan insan sehingga manusia dapat mewujudkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat.
hati yang menggerakkan anggota tubuh seharusnya dirawat secara rutin karena hati merupakan tolak ukur dari kualitas seorang hamba. Ada banyak cobaan yang bisa mengakibatkan hati menjadi sakit dan rusak yang pada akhirnya membuat celaka. Apabila hati dibiarkan tidak terjaga, maka hati akan rentan terkena penyakit. Sakitnya hati berupa tidak sempurnanya pandangan dan keinginan terhadap kebenaran. Hati yang sudah rusak, tidak lagi bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran. Dalam kehidupan manusia, seringkali menghiraukan tentang adanya penyakit hati, sehingga penyakit hati hanya dianggap sebagai persoalan yang tidak besar. Padahal penyakit hati memiliki dampak yang sangat hebat dalam kehidupan manusia, dapat mengganggu kebahagiaan diri sendiri di kehidupan dunia, dan juga akan membawa sengsara kelak di akhirat nanti. Rumusan masalahnya ada dua, yaitu apa saja macam-macam penyakit hati dan apa saja penyebab dan bagaimana cara pencegahan penyakit hati. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini saya membatasi kepada dua surat, yaitu Al-Baqarah ayat 10 dan Al-Ahzab ayat 32. Dan yang kedua saya menggunakan kitab tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan karya As-Sa'di. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini saya menemukan 3 skripsi yang hampir sama dengan skripsi saya, hanya fokus penelitian saja yang berbeda. Yang pertama, ada penyakit rohani perspektif Al-Quran, kajian tafsir tahlili Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Ini punya Andi Nurul Amaliha Syarif dari UIN Alauddin Makassar. Skripsi ini menggunakan metode penelitian tafsir tahlili yang berfokus pada satu ayat dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 10. Yang kedua, ada pemikiran Hamka tentang penyakit hati dan pengobatannya, perspektif, bimbingan, dan konseling Islam. Milik Muhammad Irfan dari UIN Banten. Skripsi ini berfokus pada penelitian mengenai penyakit hati dan pengobatan penyakit hati menurut Hamka. Kemudian yang terakhir, ada penyakit hati dan terapinya dalam Al-Quran, perspektif Ibnu Qayyim, itu milik Diana Dwi Pratiwi dari UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini berfokus tentang penyakit hati dan terapinya menurut Ibnu Qayyim. Kemudian di bab 2 tentang kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan karya As-Sa'di serta pengertian penyakit hati. Biografi As-Sa'di. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau dilahirkan saat bulan Muharram di kota Unaizah, wilayah Qasim, di Kerajaan Arab Saudi pada 12 Muharram 1307 Hijriah atau 1886 Masehi. Beliau adalah seorang ulama ahlu sunnah, ahli tafsir, ahli bahasa Arab, juga ahli fikih. Beliau juga seorang guru terkenal dalam kitab tafsir Al-Quran yang ringan dan juga mudah dipahami oleh tingkat pemula. Kitab tafsirnya yaitu Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Beliau wafat pada saat malam Kamis 23 Jumadil Akhir 1376 Hijriah ketika beliau berusia 63 tahun. Kemudian manhaj As-Sa'di, manhaj beliau adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian profil kitabnya yaitu kitab tafsir ini berjudul Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Terus karya-karya beliau yaitu antara lain Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan merupakan satu kitab tafsir Al-Quran sebanyak 8 jilid. Yang kedua ada Al-Qaulu As-Sadid fi Maqasid At-Tauhid. Kitab ini merupakan kitab yang menjelaskan tentang tauhid. Kemudian yang ketiga ada kitab Al-Qawaid Al-Hisan di Tafsir Al-Quran.
merupakan suatu kitab yang di dalamnya membahas tentang kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian pengertian penyakit. Penyakit ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-mardo, merupakan bentuk masdar dari kata marido yamridu yang memiliki arti sakit atau keluarnya manusia dari batas sehat. Terus menurut Ar-Raghib, al-marad adalah keluar dari kelurusan yang secara khusus berkaitan dengan tingkah manusia. Kemudian pengertian hati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hati itu adalah al-qalbu yang artinya bagian dasar perasaan batin. Kemudian dalam bahasa Arab, al-qalbu yang diartikan adalah hati atau yang dimaksud adalah jantung. Kemudian menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, dalam Mufradat fi Ghoribil Quran, beliau menjelaskan bahwa al-qalb merupakan makna-makna yang secara spesifik sudah menjadi sifatnya seperti ruh, keberanian, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Kemudian pengertian penyakit hati. Penyakit hati adalah penyakit atau kelainan yang terdapat pada hati atau perasaan manusia. Penyakit hati dalam Islam bukanlah penyakit hati yang menyangkut kesehatan. Penyakit yang terdapat pada hati setiap manusia dapat mempengaruhi perilaku dan tindakannya. Kemudian bab 3. Nah, macam-macam penyakit hati. Menurut kitab tafsir As-Sa'di, bahwa penyakit hati itu ada macam penyakit hati itu ada dua, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat adalah penyakit yang samar, kabur atau tidak jelas, penyakit keraguan-raguan yang menimpa hati seseorang yang akan merusak ilmu dan keimanannya sehingga hal-hal yang ma'ruf menjadi samar, dan karena kemungkaran sehingga orang tersebut tidak mengetahui apa itu ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Dalil penyakit syubhat adalah Surah Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam ayat ini As-Sa'di menafsirkan maksud dari penyakit hati adalah berupa penyakit keraguan dan kemunafikan. Hal ini dikarenakan hati dihadapkan oleh dua penyakit yang menyebabkan jauh dari kesehatannya, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Seperti kekufuran, kemunafikan, keraguan-raguan, itu semua termasuk ke dalam penyakit syubhat. Kemudian selanjutnya, tentang macam-macam penyakit syubhat. Macam-macam penyakit syubhat menurut As-Sa'di itu ada 3, yaitu nifaq atau munafik, yang kedua kafir atau kufur, yang ketiga ada keraguan-raguan. Kemudian macam penyakit hati yang kedua ada penyakit syahwat. Syahwat adalah keinginan atau dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk mencapai sesuatu yang menyenangkan hatinya. Dalilnya yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 32 yang berbunyi, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'ini taqaitun fala tahdha'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Nah, pada ayat ini As-Sa'di menjelaskan tentang penyakitnya adalah tentang penyakit zina. Karena orang yang seperti itu selalu siap mengintai perangsang apapun yang dapat merangsangnya, karena hatinya tidak sehat. Terus macam-macam penyakit syahwat ada 2, yaitu kemaksiatan dan juga zina. Terus kemudian bab 4 adalah tentang penyebab penyakit hati. Penyebab penyakit hati yang pertama itu ada sibuk dengan urusan dunia, yang kedua bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, yang ketiga kurangnya keimanan, yang keempat kurangnya rasa bersyukur. Kemudian mencegah penyakit hati dengan membina hati, yaitu dengan zikir kepada Allah, salawat kepada Allah, salat malam, doa, dan juga membaca Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan,
Dalam skripsi ini dapat saya simpulkan yang pertama, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 10 dan Al-Ahzab ayat 32, menurut Nafs dan As-Sa'di, terdapat beberapa macam penyakit-penyakit hati. Penyakit hati terbagi menjadi dua, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat diantaranya nifak atau munafik, kafir, dan keraguan-raguan. Penyakit syahwat diantaranya ada kemaksiatan dan juga zina. Kemudian kesimpulan yang kedua, ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan munculnya penyakit hati, diantaranya sibuk dengan urusan dunia, berteman dan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, kurangnya keimanan, kurangnya bersyukur. Adapun cara untuk mencegah penyakit hati dengan membina hati, yaitu diantaranya berbanyak zikir kepada Allah, banyak salawat kepada Nabi SAW, kemudian sholat malam, doa, dan juga membaca Al-Quran. Ya, sekian Ustaz, jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih kepada Al-Bahithah yang telah mempresentasikan skripsinya. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Munaqashah. Kita awali dengan Fadilatul Ustaz Dr. Arwani Amin untuk memulai dengan munaqashah yang pertama. Tafadhal Ustaz. Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Al-Mukarram Fadilatu Rais Al-Jalsah Syekh Sunardi hafizahullah wa Fadilatu Al-Munatish wal-Mushrif ala al-Bahth fi nafsi al-waqt wa huwa Syekhuna Rafiqul A'la wa al-Bahithah التي قدمت بحثها وطبعا تحاول إن شاء الله أن تدافع عن الأفكار التي كتبها في البحث. Indonesia, insya Allah. Yang pertama, ini bahas atau skripsi ini fokus pada 2 ayat. Betul ya? Surat Al-Baqarah ayat 10 dan surat Al-Ahzab ayat 32. Baik. Dan fokusnya adalah tentang penyakit hati. Iya, penyakit hati. Berarti hati yang berpenyakit berarti kan hati itu sakit ya. Nah, ya, sakitnya kan di sini katanya ya. Nah, terus kontemporer. Kenapa? Tapi itu nggak masuk pembahasan ya itu ya. Tayyib. Ada hati yang sakit karena berpenyakit hati, berarti ada hati yang sehat, betul nggak? Nah, Ustaz. Nah, maka ketika menjelaskan tentang sesuatu, hati itu sakit, hati yang sakit itu yang kayak gimana? Terus dibandingkan hati yang sehat itu yang gimana? Kalau hati yang sakit itu hati yang jauh dari Allah, Ustaz. Jadi yaitu senantiasa intinya menjauh dari Allah gitu, Ustaz. Kalau hati yang sehat itu senantiasa dia ingin selalu dekat dengan Allah. Kayak membaca Al-Quran itu kan bisa mendekatkan diri dengan Allah, sedangkan penyakit hati itu yang nggak mau dekat sama Allah gitu, Ustaz. Ada yang nggak mau ngikutin ajaran Nabi gitu, Ustaz. Intinya dia nggak mau dekat sama Allah. Dijelaskan nggak yang kamu tulis tadi? Kamu tulis nggak di skripsi? Enggak, hati yang sakit itu begini. Enggak, Ustaz. Ada? Enggak. Hati yang sehat gimana? Begini. Belum ya? Belum. Nah, ketika membahas tentang penyakit hati, berarti kan ada hati yang al-qalbul marid, hati yang sakit. Iya kan? Ya. Lawan dari sakit
adalah al-qalbus sahih, as-salim, ya, yang sehat. Nah, ciri-ciri hati yang sakit itu gimana? Ciri-ciri hati yang sehat gimana? Ketika membahas tentang teori penyakit hati, itu bisa dimasukkan. Jadi, sehingga memahami tentang penyakit hati atau hati yang sakit ada perbandingannya dengan hati yang sehat. Terus ada enggak kalau orang itu kan ada yang hidup sakit nggak tertolong mati, gitu ya? Ada nggak hati yang mati? Ada, Ustaz. Ada. Ya. Nah, berarti ini ketika membahas tentang hati yang sakit bisa disinggung, ya, bahwa hati yang sakit kalau tidak diobati lama-lama bisa mengakibatkan kematian, gitu. Nah, ciri hati yang sehat gimana? Ciri hati yang sakit, ciri hati yang mati. Nah, bagaimana cara menghidupkan? Ini yang pertama, ya, ini bisa ditambah, ya, dilengkapi tentang teori penyakit hati. Kemudian yang kedua, jadi penyakit hati itu dua itu ya intinya ya. Iya, Ustaz. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Ya. Ustaz, akan ke-mute suaranya, Ustaz. Ya. Jadi disebutkan tadi dalam presentasi penyakit hati itu kan dua. Ada penyakit syubhat, ada penyakit syahwat. Oke. Penyakit syubhat, kemudian penyakit syahwat. Nah, kemudian apa saja yang dimasukkan dalam penyakit syubhat? Macamnya, Ustaz. Iya. Ada kemunafikan, kekafiran, sama keraguan-raguan. Keraguan-raguan, itu saja. Ya, Ustaz. Kalau pemahaman yang salah itu masuk syubhat apa enggak? Pemahaman yang salah, dia masuknya ke syubhat, Ustaz. Ke syubhat. Ya. Ke syubhat. Ya. Kemudian teori ini sempat dirunut enggak? Siapa yang pertama kali mengungkapkan teori bahwa penyakit hati itu ada dua, dikelompokkan jadi dua, syubhat dan syahwat. Itu teori siapa? Ini Ana dapatnya dari tafsir As-Sa'di, Ustaz. Cuma Ana pernah baca di buku apa sih itu, Pengobatan ala Nabi. Di situ disebutkan ada 3, penyakit syubhat, syahwat, sama penyakit hati itu ada 2, syubhat, syahwat, sama ada penyakit jasmani, Ustaz. Khair. Maksudnya ketika membagi penyakit hati, ini kan fokus kamu kan pada 2 ayat, ya, pada 2 ayat, sehingga yang dimaksud dengan syubhat di situ adalah apa namanya, ya, seperti an-nifaq, keraguan, itu yang kemudian pada dasarnya perlu sebelum sampai kepada apa namanya fokus kepada 2 yang kamu sebutkan di dalam ayat, disebutkan pula secara lebih makro dulu, ya, lebih makro, lebih luas tentang cakupan penyakit syubhat dan syahwat itu. Seperti umpamanya dalam Al-Fatihah kan, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai. Kenapa? Karena ada penyakit syubhat.
penyakit syahwat, ya penyakit syahwat, maka dimurkai. Apa syahwatnya? Syahwatnya? Di situ tidak hanya syahwatuz zina, melainkan kedengkian, ya, kesombongan. Itu masuk penyakit syahwat. Makanya orang-orang Yahudi menolak walaupun tahu, karena itu penyakit syahwat. Ya, tidak ingin melihat yang lain dapat kebaikan dari Bani Ismail. Satu. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Di sini orang-orang Nasrani. Makna yang lebih spesifiknya. Karena orang Nasrani ini penyakit yang paling dominan adalah penyakit syubhat, tidak tahu kebenaran. Tidak tahu kebenaran. Jadi maksud saya tentang teori penyakit ada dua, penyakit hati, ada syubhat, ada syahwat. Ini juga perlu diperluas tentang jangkauan maknanya. Walaupun nanti ketika masuk ke dua ayat itu silahkan untuk dipersempit sesuai dengan penafsiran dalam tafsir As-Sa'di. Jelas maksudnya? Jelas, Ustaz. Ya. Jadi teori tentang penyakit syubhat, penyakit syahwat itu dibahas secara lebih utuh. Kemudian dari situ kita akan masuk ke fokus, yaitu tafsir As-Sa'di ketika membahas tentang dua penyakit tersebut. Gitu. Kalau ingin dapat bahasan yang lebih lengkap tentang hal ini, baca tafsir Al-Fatihah Ibnul Qayyim. Tafsir Al-Fatihah Ibnul Qayyim. Ya. Nah, di sana disebutkan, ya, tentang syubhat itu apa saja, tentang syahwat itu apa saja, itu dijelaskan itu. Nah, sehingga nanti akan membuat bahasan kamu dalam skripsi itu memberikan hal-hal yang memang ada hal-hal baru yang didapat gitu ya dari orang-orang yang membacanya. Baik, ini yang kedua. Kemudian kamu artikan qalb itu artinya apa? Al-qalbu. Hati, Ustaz. Hati. Jantung. Jantung. Iya. Berarti penyakit hati, penyakit apa? Penyakit qalbu, penyakit apa? Jantung. Penyakit qalbu itu berarti penyakit jantung ya. Ya. Nah, di dalam tafsir As-Sa'di gimana? Tentang jadi yang dimaksud penyakit hati itu maksudnya jantung atau gimana itu tadi? Hati maksudnya, Ustaz. Yang berpenyakit hatinya. Cuma ini kan fi qulubihim maradun. Di hati, dalam hati mereka ada penyakit. Iya. Qulub kan bentuk jamak dari apa? Qalbu. Qalbu. Qalbu artinya jantung, ya kan? Iya, Ustaz. Ya, berarti di jantung mereka ada penyakit. Gitu. Gimana? Ini kan bicara tentang qalb kan, penyakit hati. Jadi kamu harus kan kamu tulis itu teori siapa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali tentang qalb itu apa artinya? Ada disebutkan di situ. Jadi apa pengertian qalbu dari hasil penelitian kamu di skripsi ini? Artinya tuh hati, Ustaz, tapi yang dimaksud jantung. Artinya hati, yang dimaksud jantung. Terus arti ayat gimana? Bisa dijelaskan arti ayat? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah.
sesuai dengan tafsir As-Sa'di seperti apa artinya? Dari terjemahnya dulu. Dan terjemahnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kan dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambahkan penyakit itu. Terus yang dimaksud dengan penyakit menurut As-Sa'di itu, beliau nggak ngertiin makna hatinya, Ustadz. Beliau langsung nyebutin penyakitnya. Penyakitnya. Terus supaya tahu gimana arti hati. Berarti itu ditambahkan ya. Atau sudah ditulis kamu lupa itu? Yang dimaksud hati. Belum anak tulis kayaknya, Ustaz. Belum? Belum. Ya. Jadi kalau belum, saya sekilas sih ada sebagian yang kamu tulis tentang. Tapi kalau merasa itu belum fokus, silakan ini dijelaskan. Qalbu, kalau dalam bahasa kedokteran, qalbu diartikan jantung, iya kan? Iya, Ustaz. Jantung. Tapi yang namanya bahasa Arab itu kan, lafaz itu kan bisa mustarok. Bisa satu kata punya makna lebih dari satu, bisa saja. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, ya kalau engkau bersifat kasar, ghalidhal qalbi, dan keras hati. Keras hati di sini bukan keras jantung kan, qalbi kan? Yes. Qalbi di sini artinya bukan jantung tapi hati. Hati di sini liver apa gimana maksudnya? Keras hati. Bukan juga. Kan hati liver itu kan, manusia itu kan? Iya, Ustaz. Iya. Keras hati berarti keras liver. Enggak, Ustaz. Liver tuh kayaknya nama ilmiahnya deh, Ustaz. Nama ilmiahnya, ya. Ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan pemaknaan hati ini juga teorinya diperkuat lagi, ya. Jadi hati yang dalam bahasa Arabnya qalbu, qalbu itu bisa diartikan jantung, ya, dalam bahasa kedokterannya. Qalbu juga bisa artikan sesuatu yang bersifat rohania. Ada latifah, nanti disebutkan latifah, sesuatu yang halus, ya, non materi. Ya, qalbu itu arti sisi rohani yang ada pada diri manusia. Yang di situ ada perasaan suka, ada perasaan senang, perasaan benci, ada iman. Itu fil qalb. Berarti itu aspek yang non fisik. Ya, ini diperkuat, ya. Jangan sampai nanti kita ditanya qalbu itu apa artinya? Jantung. Berarti penyakit jantung. Nah, jadi ada artinya jantung, konteksnya apa? Artinya yang bersifat aspek kejiwaan dan rohani. Nah, itu diletakkan itu sesuai dengan porsinya. Ketika menjelaskan tentang hati, kemudian menjelaskan tentang penyakit hati. Terus nih, silakan lihat. Ini tangan, kalau sehat kan bisa saya gerakkan, ya. Saya bisa buat untuk megang HP juga. Ini namanya tangan sehat. Bisa menjalankan fungsinya. Ya, ketika tidak bisa menjalankan fungsinya, berarti di situ ada penyakit. Kan gitu. Tidak menjalankan tugasnya. Hati juga begitu. Apa fungsi hati? Fungsi hati untuk mengenal Allah dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan hati supaya diperkuat. Baik. Yang terakhir, saya langsung terkait dengan materi saja. Apa kesimpulan kamu tentang hal-hal yang menyebabkan hati itu sakit? Dalam pengertian tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi hati itu kan organ paling
penting ya Ustadz dalam tubuh, karena dia kan yang berfungsi untuk mengenal Tuhan dan lain-lain. Jadi kalau misalnya hati nggak terjaga atau hati sakit dengan berbagai macam penyebab, kayak udah jauh dari Allah, nggak pernah mau dekat sama Allah, itu ya menjadi penyebab dari sakitnya hati tersebut, Ustaz. Kayak soalnya kan kan tadi kan penyebab penyakit hati kan ada tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik gitu kan, Ustaz. Karena kan dengan siapa kita bergaul kan biasanya kita bakal kalau misalnya dia jelek, maksudnya akhlak dia jelek atau gimana, atau ya intinya perbuatan buruk. Yang kamu tulis saja, yang kamu tulis apa sebab-sebab penyakit hati? Itu tadi ada satu. Tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Terus tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Ya harus. Kita nggak boleh bergaul sama orang yang tidak baik. Terus ada tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik kan bagus. Tidak bergaul dengan orang yang tidak baik. Tidak bergaul dengan orang yang tidak baik. Berarti kan kita nggak ada hubungan dengan orang yang nggak baik kan? Itu menyebabkan penyakit hati. Harusnya bergaul dengan orang yang tidak baik. Yang kamu tulis gimana? Coba dibaca. Ya, berteman dan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Nah, itu benar itu. Itu benar. Dari dua, terus? Tadi ada sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan urusan dunia, oke. Yang ketiga? Yang ketiga, kurangnya keimanan. Kurangnya keimanan. Baik. Keempat? Keempat, kurangnya rasa syukur, rasa bersyukur. Kurangnya rasa syukur. 4 itu? Iya. 4. Kalau 4 ini dikelompokkan menjadi sebab penyakit syahwat dan sebab penyakit syubhat, mana yang menyebabkan penyakit syubhat dan mana yang menyebabkan penyakit syahwat dari 4 ini? Kan penyakit hati itu kan ada syubhat dan syahwat. Iya, Ustaz. Berarti ada yang menyebabkan orang berpenyakit hati berupa syahwat, ada hal-hal yang menyebabkan orang berpenyakit hati berupa syubhat. Penyebab-penyebab syubhat apa? Penyebab-penyebab penyakit syahwat apa? Dari 4 itu. Syahwat, penyebab syahwat mungkin karena kurang keimanan, Ustaz. Karena kekurangan keimanan. Terus kalau yang buat penyakit syubhat, berteman dan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Terus sibuk dengan urusan dunia juga dia masuk syubhat. Terus kurangnya rasa bersyukur itu juga masuk ke syubhat. Ini kamu simpulkan dari mana itu? Ustaz? Kamu simpulkan dari mana itu sebab-sebab penyakit hati itu? Aku simpulin sendiri, Ustaz. Jadi kayak sendiri. Masya Allah, ini teori tersendiri yang sudah punya ini, hebat ini. Nah, bisa menyimpulkan bahwa sebab penyakit hati ada 4 ini, ya. Baik. Kalau orang tidak mau mempelajari agama Allah, itu sebab penyakitnya itu. Iya. Kenapa nggak masuk? Nanti insya Allah kita tambahkan. Iya.
tidak mau mempelajari agama Allah, tidak tafakuh fiddin. Itu sebab penyakit syahwat, syubhat. Karena orang tidak mempelajari agama Allah, akhirnya rancu pemikirannya tentang ajaran Allah. Sehingga dia terpalingkan dari kebenaran. Itu contoh. Jadi coba dilihat referensi-referensi tambahan untuk lebih menguatkan apa saja sebab-sebab penyakit hati. Yang terakhir ya, ini terakhir sekali ya. Terus apa pengaruh gimana tadi ngobatin penyakit hati terakhir? Ustaz, mencegah penyakit hati, tapi dengan membina hati, Ustaz. Membina, mencegahnya dengan cara membina. Membinanya gimana? Jadi itu kita perbaikin hati dulu, Ustaz. Jadi kan sebenarnya di hati kita kan emang udah ada penyakit ya, Ustaz. Jadi kita kan berupaya gimana pun caranya biar penyakit hati itu tidak semakin menyebar kemana-mana, Ustaz. Jadi dengan kita membina hatinya itu, insya Allah terhindar dari penyakit hati tersebut, Ustaz. Dengan gimana cara membina hati gimana? Dengan berbanyak zikir kepada Allah, terus sholawat kepada Nabi, terus sholat malam buat matiin, terus banyak doa sama berbanyak tilawah Al-Quran supaya bisa lebih dekat dengan Allah. Jadi sholat malam, banyak baca Quran, itu cara membina hati ya. Iya, Ustaz. Ustaz, ini saja sementara pertanyaan-pertanyaan. Mungkin saya tidak masuk kepada teknis penulisannya supaya nanti bisa di cover oleh penguji yang lain. Barakallahu fikum. Jadi nanti masukan-masukan tadi ditambahkan ya. Insya Allah. Tulisan. Maka saya kembalikan kepada Raisul Jasa. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran li fadilati Syekh Arwani ala mulahadatihi al-qayyimah wa ala istibsaratihi lil mudakhalat hadzal bahth. Kemudian kita lanjutkan dengan munakis yang kedua, Fadilatu Al-Ustadz Rafiqul A'la sebagai musyrif, tapi di saat ini sebagai penguji kedua. Kami persilakan Ustadz. Fadil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala ma ba'd. Yang terhormat Ustadz Arwani Amin, Ustadz Sunardi Basri, Iman ini yang satu Amin, yang satu Iman ya. Masya Allah. Nah, Masya Allah ya. Salsabila Amani lagi nih. Jadi semuanya dekat-dekat semuanya, Ustaz. Aman. Iman, Amin. Masya Allah. Jadi saya aja yang nggak ada nih. Baik. Tadi luar biasa Ustadz Arwani sudah memberikan masukan-masukan ya. Dengan tentunya penuh rasa kasih sayang ya untuk melengkapi skripsi siapa Salsabila Amani. Luar biasa Ustaz, jazakumullah. Sebenarnya saya juga tentunya sebagai pembimbing sebenarnya, cuman memang hanya di STIO ya, atau barangkali juga di STID gitu. Jadi boleh untuk menguji gitu. Sebenarnya pembimbing ini hanya untuk mendengarkan dan mencatat dan untuk mengingatkan kepada al-bahisah untuk melengkapi sebenarnya. Karena bimbingan itu sebenarnya dianggap cukup gitu sebelumnya. Cuman permasalahannya begini, di masa pandemi ini efektivitas bimbingan ini terasa kurang gitu. Nah, oleh sebab itu mungkin
didapat masih banyak kekurangan ya, yang seharusnya mungkin secara efektif diberikan bimbingan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi tidak apa-apa, mungkin saya hanya ngasih masukan saja, nambahin ya. Nah, memang kalau skripsi itu semakin digali ya semakin kelihatan apanya, kekurangannya ya. Tapi memang itulah bagaimana kita cara melengkapi sebuah konsep pemahaman tentang ilmu. Dari judul nih, ini memang sudah disepakati ya dari Idaroh. Judulnya adalah penyakit hati dalam Al-Quran. Sebenarnya ini judul ini luar biasa besar, mungkin harus ya dalam program doktor mungkin saja. Jadi judul yang sangat besar. Umpamanya kayak almarhum Ustadz Ahzami itu menulis disertasinya Al-Hijratu fil Quran gitu ya. Itu kan luar biasa. Kalimatnya Al-Hijratu fil Quran. Kalau ini penyakit hati dalam Al-Quran ya mirip-mirip gitu. Mungkin kalau untuk semester 1 kan semester 1 strata 1 ya, kurung dalam artian itu pembatasan gitu. Jadi penyakit hati dalam Al-Quran dalam kurung, umpamanya kajian tafsir As-Sa'di ayat sekian dan surah ini ayat sekian surah ini gitu. Ini mungkin harus dikasih penjelasan di bawahnya di dalam kurung ya, supaya tidak terkesan ini besar sekali gitu, penyakit hati dalam Al-Quran. Itu satu. Kemudian juga pernah saya tanya sama Salsabila Amani ya, sudah ketemu atau ketika melakukan penelitian berapa kata yang ada, berapa ayat atau berapa tempat ya dalam surah, ayat-ayat yang ada kata marodun ya, karena kan yang diacu umpamanya surah Al-Baqarah fi qulubihim marodun. Di dalam Al-Quran tuh ketemu berapa ayat, berapa surah yang ada kalimah marodun. Kan begitu ya. Ada sudah dicari belum tuh? Sudah, Ustaz. Ada berapa? Ada 12. Udah anak tulis di itu, Ustaz. Di mana? Halaman berapa? Salah. Di halaman 3. Halaman 3 ya? Ya. Sudah ditulis di halaman 3. Iya, Ustaz. Saya lihat dulu. Halaman 3. 12 kali ya. Ya, Ustaz. Itu disebutkan enggak 12 kali itu? Enggak, Ustaz. Nah, itu tolong dilengkapi ya. Jadi surah apa aja, ayat keberapa. Nah, Ya. kemudian ketika anti hanya memilih 2 surah atau 2 ayat dari 2 surah ya, itu harus memiliki alasan yang jelas ya. Apakah dua ayat itu sudah cukup mewakili yang lain? Sebenarnya mungkin boleh jadi ya, setiap ayat ini memiliki konteks yang berbeda gitu ya, memiliki konteks yang berbeda. Nah, jadi ketika anti pilih 2 ayat dari 2 surah ini, harus diberikan alasan kenapa ya. Apakah karena sudah mewakili ya, karena yang lain tuh umpamanya berbicara hal yang sama seperti surah Al-Baqarah ayat 10. Terus yang lain juga adalah hal yang sama senada mengarah kepada surah Al-Ahzab ayat 32. Umpamanya seperti itu ya. Jadi segala sesuatu yang peneliti catat, pikirkan itu memang harus ditulis. Tadi Ustadz Arwani juga menyatakan seperti itu ya. Jadi jangan sampai yang dipikirkan nggak ditulis, tetapi juga menulis yang nggak dipikirkan. Nah ini jadi jadi salah ya. Nah, taib. Kemudian
Rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 2 ya. Apa saja macam-macam penyakit hati. Kemudian apa saja penyebab penyakit hati serta bagaimana pencegahan penyakit itu. Mungkin ada nggak penyakit selain penyakit penyakit hati yang sifatnya ya rohani ya, kalau tadi disebut rohani. Yang fisik juga sebenarnya di dalam Al-Quran juga seperti ayat wa in kuntum mardo ala safarin, itu mardo ya, orang yang sakit. Nah itu jamak. Apakah sakit itu sakit termasuk sakit penyakit hati atau penyakit fisik gitu? Gimana tuh? Penyakit fisik sebenarnya. Fisik ya. Jadi itu juga mungkin boleh ditambahkan, dimasukkan. Selain ada penyakit itu kan memang tidak ada kaitan dengan qalb ya. Nah, tapi mungkin kata-kata marad. Jadi nanti mengambil istilah yang 12 itu sepertinya arahnya kepada kata-kata marad bukan qalbnya ya. Ya, Ustaz. Ya enggak? Lebih kepada kata-kata penyakit gitu. Nah, tetapi juga bicara penyakit ya, itu juga ada penyakit fisik. Baik. Kemudian ini batasan ya, batasan masalah seharusnya nanti tulis ulang ya. Apakah pengertian batasan itu bisa pengertiannya dikurangi bisa, atau memang mirip seperti pada rumusan masalah. Ketika rumusan masalah itu sedikit ya artinya tidak perlu dibatasi. Nah, tetapi mungkin ada tambahan ya. Kalau di rumusan masalah kan enggak ada kalimat tafsir as-Sa'di ya. Ada enggak? Enggak ada. Nah, di batasan masalah ini mungkin nanti harus mengatakan bahwa tafsir itu sangat banyak, tetapi peneliti hanya ingin mengetahui, ingin mengorek dalam tafsir as-Sa'di saja. Kemudian mungkin menggunakan tafsir yang lain sebagai rujukan sekunder ya. Itu sifatnya menguatkan. Sifatnya apa? Menguatkan ya. Nah, ini juga harus disebutkan ya, harus disebutkan. Jadi tidak hanya sekedar tafsir as-Sa'di saja. Nah, karena di sini nanti merujuk juga tafsir-tafsir yang lain enggak? Iya, Ustaz. Nah, jadi terkait dengan tafsir-tafsir yang lain itu sifatnya adalah sebagai rujukan primer untuk rujukan sekunder untuk memperkuat rujukan primer begitu loh ya. Jadi di batasan ini harus dimunculkan ya, karena kan kalau melihat judul ya di dalam Al-Quran itu maksudnya apa? Mungkin tafsir itu sangat banyak gitu ya. Nah jadi nanti kerucutkan, kemudian juga mungkin tidak sendiri saja kan tafsir Sa'di saja gitu, tapi butuh tafsir-tafsir yang lain yang senada mendukung menguatkan tafsir as-Sa'di ini gitu ya. Ini perlu ditambahkan di batasan masalah. Bisa dipaham Sabila? Bisa, insyaallah, Ustaz. Kemudian di sini ada metode penelitian. Mungkin itu harus sedikit diperbaiki metodologi ya. Antara kalimat metode dan metodologi ada sedikit perbedaan ya. Kalau metodologi apa yang Sabila pahami? Metodologi. Ilmu, Ustaz. Ilmunya. Ilmu penelitian. Ilmu penelitian. Ilmu tentang cara penelitian. Iya sih. Jadi metodologi itu ilmu tentang cara. Cara apa? Cara penelitian. Nah, berarti ada sistematika ya.
Sistematika dalam metodologi itu apa saja coba? Ada Yang Salsabila paham tentang metodologi itu sebenarnya apa aja? Harus ada bahasan tentang apa? Ini ada di sini kasih ya. Mungkin jenis atau sifat penelitian ya. Sifat dari penelitian ini umpamanya library research ya. Nah, kemudian yang kedua harus ada apa? sumber datanya. Berdata. Kemudian apa lagi? Sama lagi Harus sudah hafal sebenarnya ya. Kalau mau nyambel harus ada apa? Cabai. Harus ada apa lagi? tomat, Tomat. Terus bawang, bawang. Apalagi? Kalau cabai, tomat, bawang udah jadi belum sambal? udah tapi nggak ada rasanya tuh. Oh, apa tuh rasanya? Harus ada Garam, garam, harus ada apa lagi? nasi, Terasi. Terus apa lagi? Kalau di Jawa dikasih gula, Ada Ustaz. gulanya ya. Ini biar terbuka aja. Jadi ketika mendengar kata metodologi penelitian, itu yang terurai dalam pikiran kita apa saja begitu ya. Satu, tentang sifat dari penelitian ini library research, berarti jelaskan tuh ya. Jadi bersumber kepada pengambilan sumber data dari perpustakaan ya, dari kitab-kitab, tentunya bukan kitab-kitab kecil ya, kitab-kitab yang besar ya, termasuk juga tafsir As-Sa'di. Kemudian apa lagi? Metode analisa. ya metode analisis. Nah, ada nggak di sini metode analisanya? Nggak ada Ustaz. Adanya analisis data. Metode analisa itu apa? Cara menganalisa. Nah, apa yang pernah Salsabila ketahui tentang metode analisa itu apa saja? Perbandingan gitu Ustaz. Perbandingan. Seperti metode komparatif mungkin maksudnya. Nah, kalau ini menggunakan analisa apa? Induktif, deduktif, atau apa? Nggak paham juga ya. Ya, nanti tolong dilengkapi juga ini. Kemudian ada nggak sisi pendekatannya? Pendekatan itu apa pendekatan? Dalam metodologi penelitian itu ada yang disebut dengan pendekatan. Ada nggak pendekatan di sini? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Ya ini memang karena kita kurang konsultasinya kurang ya. Saya tahu-tahu dikasih 4 bab aja Ustaz. Tahu-tahu dikasih 4 bab, Masya Allah. Jadi kurang efektif konsultasinya ya. Jadi apa tuh? Harus ada pendekatan. Pendekatan itu artinya apa? Ya, sudut pandang. Ya, berdasarkan disiplin ilmu. Ya, kalau As-Sa'di ini cenderungnya kemana itu? Masalah akidah, masalah akhlak, atau masalah hukum, atau sejarah, atau apa? Dia Nggak tahu juga. jauh lebih ke ini Ustaz. Apa? Belum tahu ya. Nah, itu mungkin sebenarnya sesuatu yang harus kita kasih tahu ke Salsabila ya. Jadi pendekatan ini kan istilahnya sudut pandang nih, sudut pandang dari disiplin ilmu tertentu ya. Jadi umpamanya Salsabila mau menggunakan pendekatan apa?
sejarah atau mau pendekatan akidah ya, teologi lah, apalah dan lain sebagainya gitu. Itu nanti nuansanya akan ke arah situ. Kalau ada pertanyaan hukum, nah bisa menjelaskan ini sudut pandangnya bukan hukum tapi teologi, umpamanya gitu. Ada jawaban ya, paham nggak? Nah ini penting. Nah kemudian baru langkah-langkah ya terakhir. Taib, tadi sudah ditanyakan oleh Ustadz Arwani ya di dalam kesimpulan ya. Kesimpulan. Apa sebenarnya kesimpulan itu? Yang Salsabila pahami, kesimpulan itu apa sebenarnya? Menyimpulkan hasil dari penelitian. Sifatnya apa? Kesimpulan gitu aja ya. Apa hubungannya dengan rumusan masalah yang dibuat? Ya, itu kesimpulan itu jawaban dari rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 2 ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya bisa diurai karena di situ ada menyebutkan penyebab dan pencegahannya, menyebutkan jenis apa penyakit ya, penyakit hati, ada yang sifatnya apa subuhat, ada yang sifatnya apa syahwatnya. Tadi sudah ditanyakan sama Ustadz Arwani, itu memang jawaban itu harus dirinci ya, jawaban harus dirinci ya. Jadi kalau umpamanya ada soal ujian ya, sebutkan macam-macam penyakit hati dan rincilah. Nah itu sebenarnya jawabannya seperti itu ya. Nah jadi tadi sudah disampaikan apa namanya kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi ya. Nah, insya Allah kalau maunya diperhatikan dan dicatat dengan baik, diupayakan semaksimal mungkin, nah, kualitas dari skripsinya akan semakin bagus insya Allah. Nah, selanjutnya dari Ustadz Sunardi ya, coba dicatat juga nih hal-hal yang mungkin belum Ustadz Arwani ungkap, belum saya ungkap ya. Ustadz Sunardi lebih tajam dan menukik lagi insya Allah nih. Ya, itu saja Ustaz dari saya sebagai masukan Ustaz. Cukup Ustaz ya? Sudah ya? Assalamualaikum. Syukran li fadilati al-Ustaz Muhammad Rafiqul A'la ala mudakhalatihi wa ala munaqashatihi al-qayyimah yang cukup dalam ya si Salsabila kamu perhatikan. Kemudian dari saya Salsabila, saya sambil apa? Share screen. Tadi itu si Ustadz Arwani menanyakan kamu itu tentang apa? Tentang definisi hati ya. Hati itu dalam bahasa Arabnya apa? Qalbun. Nah, kalau kabid? Apa Ustaz? Kalau kabid? Kabid. Kan ada qalb, ada kabid, ada fuad. Iya, Ustaz. Ya kan? Kamu dibahas nggak itu di situ? Enggak, Ustaz. Nah, itu kan itu teori umum di situ. Nanti sebelum membaca orang nggak tanya-tanya. Jadi pas definisi hati tadi itu, hati itu bahasa Arabnya kan ada qalb. Terus ada al-kabid. Kabid itu hati yang itu yang dimakan itu. Yang 80.000 sekilo, Ustaz. Iya. Kemudian kalau apa fuad itu hati dalam pengertian tadi apa tuh? Yang spiritual tadi itu yang dibilang Ustaz Arwani tadi. Fuad. Jadi kenapa jantung yang menjadi masalah di situ? Karena seseorang itu kalau lagi marah jantungnya detaknya beda gitu. Lagi seneng detaknya beda gitu. Lagi sedih detaknya beda di situ. Nah, di situ yang akan menimbulkan suatu perasaan tadi itu yang harus kamu pertajam lagi gitu. Makanya dalam skripsi orang terdahulu kan itu penyakit apa tadi dibilang di sini? Penyakit spiritual ya? Iya, Ustaz. Penyakit spiritual, penyakit rohani di dalam Al-Qur'an. Makanya karena kamu penyakit hati, makanya pas
ketemu kata hati di sini, itu kamu harus dijelaskan Hatinya. hati itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab, karena digunakan dalam Al-Quran ada kata seperti itu. Ya, Ya, Ustaz. ini judul besarnya apa? Penyakit hati dalam Al-Quran. Ya, saya setuju dengan Ustaz Rafiqul A'la tadi. Ini judul besar. Kamu kasih judul kecil bawahnya. Ya, Ustaz. Studi tematik analisis di dalam Al-Quran berkaitan dengan penyakit syubhat dan syahwat saja gitu. Mungkin kamu batasi 2 saja. Nah, jadi penyakit hati tapi yang berhubungan erat dengan apa tadi? Syubhat dan syahwat. Studi tematik analisis penyakit syubhat dan syahwat gitu. Ya, Ustaz. Jadi judul kecil ini akan membatasi ruang lingkup itu yang dari Al-Quran, kamu perpendek lagi. Itu studi tematik analisis penyakit syubhat dan syahwat. Itu lebih apa? Lebih menukik, lebih mengecil gitu. Ya, Ya, Salsa? Ya, Kamu Ustaz. udah bisa salsa atau tango? Hah? Sudah bisa salsa atau tango? Nggak ngerti. Atau jaipong kamu? Nggak tahu, Ustaz. Nah, ini saya kasih nih. Ini saya kasih coret begini, kamu belum minta tanda tangan di sini. Kenapa saya tanda tangan ini terutama pembimbing? Kalau kamu nggak dapat tanda tangan dari pembimbing, bisa saja kamu itu komunikasi sama pembimbing itu lagi nggak baik itu. Iya kan? Ini juga ini sama administrasi, ini ketua, wakil ketua, ini juga ini membuktikan kamu tuh ada komunikasi, ya kan, bisa melobi gitu, ya kan? Ya. Itu nggak usah traffic. Bisa saja komunikasi nggak baik di sini. Nah, kalau kamu dapat tanda tangan, oh berarti komunikasi baik itu. Karena dalam minta tanda tangan itu ada belajar juga, belajar bagaimana kamu merendah, bagaimana memilih kosakata, bagaimana kamu bisa melihat, oh Ustadz itu lagi mood itu. Kalau kamu nggak bad mood diminta tanda tangan, kamu disemprot ya tas tropik itu. Tapi tropik itu nggak ada bad mood terus itu. Ini nggak pernah bad mood itu, selalu punya bagus itu. Kalau saya ngerti kamu nggak? Iya, Ustaz. Jadi meskipun begini, ya di sidang nggak tahu lah saya udah, tapi kan harus. Apalagi kamu tinggal di Jakarta kan? Iya, Ustaz. Nah itu ke Jakarta, dekat Setio, dekat Tropik, dekat apa ya tanda tangan? Ya. Terus ini juga yang punya kamu, tapi nggak kamu tanda tanganin, itu juga apa? Iya, Ustaz. Kemudian saya lanjut yang ini. Saya ngambil rumusan masalahnya ini. Ini juga ini belum tanda tangan ini nih, punya kamu ya. Iya, Ustaz. Bab 1 pendahuluan. Yang menjadi latar belakang ini apa kamu kira-kira itu? Kok tiba-tiba yang membuat kamu tuh pengen nulis masalah penyakit hati itu apa? Ada kasus apa itu? Ustaz, kan zaman sekarang ini kan apa namanya? Kalau penyakit hati kan nggak berasa ya Ustaz ya. Jadi kan nggak ada efeknya. Kalau penyakit fisik kan ada efeknya sakit gitu. Nah kalau penyakit hati ini kan nggak ada rasanya. Ya itu Nggak kadang-kadang. merasa sakit itu biarin aja gitu maksudnya. Iya Ustaz, nggak kerasa sakitnya gitu Pak Ustaz. Oh gitu. Jadi, mereka nggak apa namanya, gimana sih kata-katanya? Kayak nggak ngerti, kayak misalnya hatinya tuh terasa atau kan penyakit hati kan kayak jauh dari Allah gitu ya Ustaz ya. Kayak nggak deket sama Allah. Sekarang orang iri, orang dengki itu masuk penyakit hati nggak? Iya. Terus kamu kira-kira gimana pembahasannya itu? Kalau saya dari presentasi kamu itu, kamu kan hanya membatasi masalah penyakit hati itu berangkat dari subhat sama syahwat, ya kan? Iya. Berarti di latar belakang kamu ini, kamu akan munculkan suatu fakta atau data yang berkaitan dengan penyakit subhat dan syahwat itu di sini. Contohnya gini, kamu membaca di media, ada seseorang yang melampiaskan nafsu syahwatnya sehingga sampai membunuh orang gitu. Mungkin ada berapa kali. Nah, di situ kamu bisa
angkat di situ. Ada nggak kasus seseorang yang punya penyakit syahwat besar akhirnya membuat suatu pidana besar, ada nggak? Ada Ustaz. Ada kan? Ada. Nah, kalau kamu berangkat latar belakang situ, ya mungkin ada kakek-kakek umur berapa? Umur udah 70 tahun sudah bau tanah, tapi dia masih melampiaskan syahwatnya. Itu bentuk keprihatinan. Tapi kamu masukkan di sini sebagai referensinya, sebagai alasan. Ngerti Ustaz Sabila? Ya Ustaz. Jadi berangkat latar belakang itu dari kekiniannya gitu, dikaitkan dengan Quran. Ya ini bagus ini. Saya perhatikan tadi di tempat lain terjemah ini tulisannya nggak miring seperti ini. Ini bagus ini, miring nih. Ya Ustaz, insya Allah diperbaiki nanti yang Nah, ini bagus, pas ini bagus ini bener. Yang lain nggak itu? Terus ini Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran dan terjemahnya. Memang bahasanya mushaf itu. Al-Quran terjemah Ustaz. Ada kata mushafnya nggak di situ? Hah? Nggak ada Ini Ustaz. bab 1 loh nih, ini referensi pertama loh. Jadi kalau pertama ini kamu harus tulis lengkap. Contohnya nih, sekarang bukan departemen, sekarang kementerian saja. Ya kan? Kementerian Agama RI, ya kan? Koma, jadi Al-Quran dan terjemahannya, ya kan? Ada bisa begitu, nggak ada mushaf. Ada nggak Ustaz Taufik kata mushaf itu Ustaz? Yang di Nggak ada. Nggak ada. Jadi Kementerian Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, terus kurung, dalam kurung itu di mana? Jakarta. Umpamanya kan? Titik 2, terus penerbitnya apa? Ya kan? Cetakannya berapa? Terus ayat ini di halaman sekian. Jadi yang untuk pertama itu harus kamu tulis apa? Lengkap. Jadi lengkapi data footnote. Kamu lengkapin di situ. Ya Ustaz. Kemudian nih tadi nih terjemahannya. Kamu nggak tulis miring ini. Mestinya miring seperti ini. Terus kalau nggak salah antara ini nggak ada spasinya itu. Ya? Ini spasinya berapa? 2 atau 1,5 nih? 1,5 Ustaz. 1,5. Kalau untuk terjemahan spasinya itu nggak ada. Oh. Kamu remove di situ. Kalau di situ itu kamu remove itu ya. Ya Ustaz. Nih, lihat ini. Terus yang kayak begini nih, yang kayak masih dalam kurung-kurung itu kamu buang aja ini. Ya Yang Ustaz. ada 10 ini apa ini? Atau ini juga ini nggak dicetak miring ini. Perhatian ya. Ya Ustaz. Rumusan masalah ini coba. Apa saja macam-macam penyakit macam-macam. Apa saja jenis penyakit hati? Kenapa kamu nggak menggunakan satu kata jenis aja gitu? Biar nggak lebih simpel kalimatnya. Apa saja jenis penyakit hati? Tujuannya apa? Untuk mengetahui jenis penyakit hati dalam Al-Quran. Ya, jadi macam-macam ini cari bahasa yang akan memperhalus dan akan mempersingkat apa? Nah, ini ada macam-macamnya kamu ganti apa? Jenis. Apa jenis penyakit hati? Kemudian ini, apa saja penyebab penyakit hati, ya kan? Berarti yang penyebab, ya kan? Hati. Jangan serta dan bagaimana? Apa saja penyebab penyakit hati, ya kan? Ya kan? Ya. Terus bagaimana cara pencegahannya gitu? Ya, penyakit hati nggak usah diulang lagi kan ada diulang nih. Penyakit hati ada sih gitu. Dan bagaimana pencegahannya gitu. Jadi itu bahasanya sedikit ini gitu. Sekarang saya tanya, kamu tuh penyakit hati itu mencegah atau mengobati? Mencegah, Ustaz. Kalau mencegah dia penyakitnya belum sakit berarti dia. Iya. Belum sakit kan? Iya. Ya, nggak apa-apa sih itu. Nggak apa-apa itu. Jadi tadi ingat yang kedua itu
apa saja penyebab penyakit hati dan bagaimana pencegahannya. pencegahannya. Jadi kalau batasan masalah ini coba kamu bacakin. Tolong baca ini tuh batasan masalahnya. Agar permasalahan yang penulis teliti lebih terarah dan tidak menyimpang dari pembahasan masalah-masalah pokok, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini tentang macam-macam penyakit hati pada surat Al-Ahzab ayat 32 dan Al-Baqarah ayat 10, serta apa saja. Cukup. Yang dalam Al-Baqarah ini tentang bicara penyakit apa? Yang Al-Baqarah penyakit syubhat. Yang Ahzab Penyakit syahwat. Nah, di sini cara nulisnya gitu. Pembatas masalah ini jadi penulis ingin membatasi masalah dua tipikal penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Nah, ayatnya nggak usah dibatasin seperti ini. Ayat ini hanya gerbang utamanya. Karena nanti kamu juga akan menyinggung ayat lain yang sejalan dengan ini. Gitu. Tadi ditanya Ustadz Arwani itu. Teori penyakit syubhat syahwat itu siapa yang pertama kali mencetuskan? Kurang tahu, Ustaz. Kurang tahu. Nah, tanya Ustaz Arwani nanti. Tanya Mbak Google nanti. Kalau nggak salah Ibnu Qayyim ya, bukan Ibnu Qayyim ya. Ibnu Qayyim saja. Oh, iya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu di Al-Fawaid, kitab Al-Fawaid itu dia bilang gitu. Lupa kitabnya apa itu. Jadi ada dua penyakit ini, obatnya itu dalam satu ayat. Penyakit syubhat sama penyakit syahwat, itu obatnya itu pencegahannya dalam satu ayat itu. Iya, dalam Ustaz. surat ini. Anak pernah ayat baca. apa itu? Anak pernah baca aja, Ustaz. Ya gimana bacanya, Pak? Enggak usah, coba baca sekilas aja, enggak anak pahamin. Ayat 1, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, ini ada penyakit syahwat, ada penyakit Syubhat. Nah, kalau penyakit syahwat syaratnya sabar. Ya kan? Tapi kalau penyakit syubhat itu punya ilmu itu. Wa kanu bi ayatina yuqinun, yakin dengan ayat-ayat Allah itu. Orang yang punya keyakinan dengan ayat Allah, dia tidak akan terjerumus penyakit syubhat. Tapi kalau orang sabar, dia akan terhindar dari penyakit syahwat. Nah, ini tolong dibaikin bahasanya. Dalam penelitian ini, penulis hanya akan membatasi dua penyakit hati yang berkaitan dengan syubhat dan syahwat. Jadi ini mentolaknya ini jangan disebutin. Apalagi tafsir Sa'di ini juga ini. Tafsir Sa'di itu sebagai objek atau sebagai referensi atau sebagai data? Referensi, Ustaz. Referensi itu nggak perlu dibatasi, semakin banyak sumber semakin bagus. Ngerti nggak? Iya, Ustaz. Jadi tafsir ini nggak perlu dibatasi. Jadi yang kamu batasin itu hanya tipikal jenis penyakit syubhat sama syahwat. Nah, tadi itu terus Ustadz Rafiq tadi bilang itu, ini pendekatannya tafsir apa ini? Sudut pandangnya apa? Mungkin tafsir tasawuf gitu. Jadi nanti kalau orang nanya hukum, nanya akidah, kamu bisa menjawab, ini maaf, ini tafsir tasawuf pokoknya gitu. Ya? Ini tambahan dari Ustadz Rafiq tadi ya. Nah, ini tujuan masalah ini menjawab dari rumusan yang pertama. Apa saja? Untuk mengetahui jenis penyakit hati. Yang kedua apa? Untuk mengetahui penyebab penyakit hati dan bagaimana cara pencegahannya kan seperti itu. Ingat bahasanya dibaikin ya? Iya, Ustaz. Ingat itu, jangan hanya salsa saja. Harus tango juga. Kamu tahu nggak tango? Makanan. Waduh, kamu nih. Mufradatnya banyak juga, Ustaz nih. Kenapa? Mufradatnya banyak. Terus bab kedua nih. Bab kedua itu kan teori umum. Gerbang masuk untuk bab ketiga, bab 4. Iya. Kamu dalam judul tadi bilang apa? Penyakit hati dalam Al-Quran. Berarti ada dua kata kunci itu yang harus kamu deskripsikan, kamu terjemahkan. Yang pertama, definisi penyakit hati. Berarti penyakit itu sendiri, hati itu apa? Itu sudah ada di bawah tadi. Terus penyakit hati itu apa? Terus nanti kamu masih masukkan.
bawahnya. Penyakit hati itu gini, dalam Al-Qur'an ada ini, hati itu ini. Saya lebih cenderung yang ini gitu. Ya. Ya, Nanti Ustaz. kadang, loh, orang dengki, orang iri kan penyakit hati juga. Oh, itu saya udah kasih pembatasan masalah di atas. Jadi sudah keluar di situ, ya. Terus yang kedua, definisikan Al-Qur'an dulu gitu. Karena ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Qur'annya bukan satu ayat. Kamu tadi bilang 12. Gerbang utamanya ayat surat Al-Baqarah sama surat apa tadi? Al-Ahzab. Al-Ahzab, seperti itu. Nah, ini jangan tafsir Sa'di lagi. Tafsir Sa'di itu bukan bukan gerbang, ini hanya referensi. Jadi yang A besar kamu ganti apa? Al-Qur'an. Ya kan? Definisi penyakit hati. Penyakit hati. Ya kan? Penyakit hati adalah kata majmu' yang terdiri dua kata penyakit dan hati. Sebelum penulis sampai dengan pengetahuan definisi hati adalah penulis ingin mendefinisikan penyakit dulu, ya kan? Kemudian disusul dengan penyakit dan definisi hati. Setelah masing-masing dikatakan dalam bahasa Arab gini, baru penyakit hati adalah, nah ini baru yang terakhir punya kamu. Selesai? Iya, Ustaz. Kemudian yang B besar, ini nggak usah manhaj Sa'di itu, nggak masuk ini, karena Sa'di jangan di itu. Iya, Ustaz. Ustaz Rafiqul A'laman sebagai musyrif aja nggak kamu sebutin di sini. Ya itu juga pembatas ini juga profil ini nggak perlu. Iya, Ustaz. Yang B besar mana tadi? Yang B besar ini baru definisi Al-Qur'an. Al-Qur'an secara apa? Secara bahasa dan secara istilah. Nah, ini masukkan ke atas. Yang masuk ini penyakit hati ini. Ini masuk ke A besar ya? Iya, Ustaz. Nanti jadi yang tidak penting kamu masukkan. Ingat itu yang masukkan setara wanita tadi. Jadi ada al-qalb, ada al-fuad, ada al-kabid, itu kamu apa? Bahasa Arabnya itu. Ini juga ini masih ingat tadi ini yang apa? Iya, Ustaz, nanti dimiring. Sama ini juga ada angka-angka ini nggak boleh. Iya. Kemudian saya akan masuk bab 3. Bab 3 itu masalahnya apa? Macam-macam penyakit hati. Nah, berarti jenis penyakit hati, ya kan? Betul kan? Iya, Ustaz. Nah, berarti langsung kamu dikasih A besar penyakit subhat. Ya. B besar penyakit syahwat. Tapi untuk masuk di sini kamu tuliskan tadi yang surat Al-Baqarah sama surat apa tadi? Al-Ahzab tadi, itu sebagai pintu gerbangnya gitu. Jangan langsung gini, gitu. Tapi harus apa? Ini apa yang penyakit hati? Jenis penyakit hati. A besar penyakit subhat. Ayatnya ini. Terus kamu kombinasikan dengan tafsir yang lain, ayat yang lain. Terus B besarnya apa? Penyakit syahwat. Penyakit syahwat itu. Syahwat itu apa sih syahwat itu? Syahwat itu tadi keinginan untuk keinginan yang terdorong untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati. Terus jenisnya apa syahwat itu? Ada kemaksiatan sama zina. Kan ada orang syahwatul kalam, syahwatul batni, syahwatul farji. Kalau orang bisa menahan diri syahwatul farji, dia namanya apa itu? Zina. Kok zina? Orang nahan kok. Orang ada dorongan untuk berzina, tapi ditahannya. Nah, orang yang mampu bisa menahan apa? Bisa menahan tidak berzina itu namanya apa? Itu nanti hubungannya dengan bab 4 itu. Bagaimana cara mengatasinya tadi itu? Kalau orang nggak marah, sabar, menahan dorongan marah, namanya apa itu? Sabar. Bukan, orang kalau marah-marah kan pemarah itu. Terus orang yang bisa menahan amarahnya, namanya apa itu? Namanya al-hilmu. Jadi orang yang bisa meninggalkan watak marah itu namanya al-hilmu, orangnya al-halim. Nah, orang yang bisa menahan dari melampiaskan nafsu zina itu namanya al-iffah tuh. Al-iffah. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan itu tadi. Yang rumusan keempat. Bagaimana cara
mengatakan berarti dia harus punya sifat nifah di situ. Ya, Iya, Ustaz. gerbangnya penyakit syubhat ini. Ini betul ini. Langsung aja taruh di atas di sini, di bawah di sini. Penyakit syubhat gitu. Ya kan? Kamu masukkan dengan ayat yang lain. Tadi yang saya bilang tadi, yang ayat tadi itu, dalam surat apa itu? Surat Alif Lam Mim Tanzil. Surat apa namanya? Alif Lam Mim, Ustaz. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Itu yang suka dibaca hari sholat Jumat itu, subuh Jumat itu. Surat apa namanya? Surat As-Sajdah itu. Jadah ya. Di situ kamu, nah ada hubungannya nanti itu dalam memberikan suatu atasannya itu. Ini apa? Memang syubhat nifak masuk nifak. Iya, Ustaz, di tafsir As-Sadinya masuk. Nah, nifak, oke. Sekarang saya tanya, kamu tuh milih kata nifak atau munafik? Sebenarnya sama aja sih, Ustaz. Nggak bisa, nggak sama dong. Orang dua beda ada meme-nya kok sama gimana? Harus Iya. konsisten kamu. Nifak munafik. Munafik pelakunya. Apa bedanya munafik sama nifak? Munafik yang pelakunya, Ustaz. Orangnya. Berarti ini penyakit orang atau pekerjaan? Orang. Orang. Pekerjaan, Ustaz. Iya, berarti pertama nifak aja nggak usah gitu. Iya. Munafiknya nggak usah, nifak. Iya, Ustaz. Kemudian ini nih terjemahnya nih kamu nggak dibuat miring. Iya, Ustaz. Jadi miringin. Kasih tahu sama kamu. Kemudian apa? Ini juga nih, semua nih seperti itu, nifak. Terus apa lagi selain nifak? Kafir. Kafir. Bukan kafir istilahnya, kufur di situ. Kalau kafir kan orangnya itu. Kufur gitu kan. Pilih bahasanya, kamu cari yang masdarnya gitu, kufur. Terus apa lagi? Ragu-raguan. Ragu-ragu. Ragu-ragu itu apa? Ragu-ragu ya. Kenapa nggak ragu aja gitu? Ragu, satu kata aja. Yang dimaksud itu ragu dalam keimanan. Nanti kamu jelasin di situ bawahnya. Nah, tidak punya Diri. pilihan gitu. Itu penyakit apa? Syubhat. Masih ada nggak? Nah, penyakit syahwat ada berapa ini? 2. Apa itu? Maksiat sama zina. Maksiat itu umum. Syahwat kok begitu? Syahwat itu ada syahwatul kalam. Ya kan? Ada syahwatul batin. Ya kan? Nafsu. Kalau syahwatul batin itu orangnya rakus pengen makan gitu kan. Ada syahwatul naum, banyak itu. Syahwatul naum. Contohnya ayat syahwatul naum itu yang suruh tahajud itu berarti disuruh terapinya kan di situ. Iya. Contohnya gini. Orang puasa di 10 hari terakhir, kenapa disuruh itikaf? Biar banyak tilawah. Hah? Biar lebih dekat ke Allah, Ustaz. Hidup Kayak berapa banyak. meter dekatnya? Jadi orang apa? Orang Ramadan etikaf itu supaya orang tuh syahwat untuk ngomongnya itu dikurangin, syahwat untuk tidurnya dikurangi, syahwat perutnya juga dikurangi gitu. Jadi cara mengurangi syahwat tidur suruh tahajud kan? Cara syahwat batin suruh puasa di siang hari. Terus disuruh nggak ngomong disuruh etikaf, suruh diri baca Quran kan. Nah ini syahwatnya kurang rinci ya. Iya, Ustaz. Kemaksiatan ini umum nih. Setiap dosa kemaksiatan bukan masuk dia. Ingat ya di sini. Ya? Iya, Ustaz. Ini nggak masuk berarti. Waktunya udah mau habis tuh. Saya percepat. Sampai jam berapa Ustaz Rafiq? Ustaz Rawani udah habis waktunya ya? Nah ini yang bab ketiga ini rinciannya syahwat itu rincikan lagi ya. Tapi tetap harus kamu kasih gerbang dari ayat Al-Quran gitu. Terapinya juga ini juga ini. Penyebab penyakit dan pencegahannya. Ya kan penyakit hati.
penyebabnya apa, terus pencegahannya apa, terus kamu gerbang dari Al-Quran. Quran. Ya? Ya, Ustaz. Sibuk urusan dunia ya, kalau kerjanya punya PT gimana? Ini ambigu kata sibuk dunia. Ya? Ya, Ustaz. Mungkin di situ saja sebagai masukan dari saya, tolong diperhatikan itu, tambahan di samping sebagai penguji pertama dan sebagai penguji kedua tadi ya. Mungkin dari saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kita lanjutkan dengan kalimatul ikhtitam dari dari Al-Munaqishul Awal, Fadilatul Ustadz Arwani. Kami persilakan. Betul, Ustaz. Pertama dan terakhir ini ya, kepada Al-Bahithah, ini tadi bisa terulang ya, dicatat, mungkin ada yang terlewatkan, dan itu jadikan bahan untuk perbaikan. Dan untuk memperbaikinya jangan ditunda-tunda besok. Selesai ini langsung catat itu tadi. Iya, udah dicatat. Mulai lakukan sehingga bisa segera diselesaikan. Dan jangan lupa komunikasi sama pembimbing ya. Pembimbing untuk perbaikan ini supaya diarahkan step-stepnya sehingga menjadi skripsi yang memberi manfaat, kualitas, dan bisa dibanggakan ya, oleh kampus. Gitu. Ya, semangat, tawakal kepada Allah, sungguh-sungguh ya. Nggak pakai lama, langsung. Ya. Ya. Terima kasih, Ustaz. Cukup dari saya. Syukran Ustaz atas masukannya. Kemudian kalimatul ikhtitam dari Fadilatul Ustadz Muhammad Rafiqul A'la. Baik, saya tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Arwani, Ustadz Sunardi, yang sudah memberikan masukan yang sangat-sangat berharga. Nah, tinggal Salsabila ini jangan sampai ada yang tertinggal tadi ya. Ada yang tertinggal nggak? Dicatat nggak? Dicatat, Ustaz. Catat semuanya ya. Ini seperti harapan Ustadz Arwani juga tadi ya. Sehingga nantinya akan menjadi skripsi yang membanggakan ya. Anti juga menjadi percaya diri untuk selanjutnya ke step selanjutnya, umpamanya masuk di S2 dan seterusnya. Ketika anti paham ya, paham menulis itu ya, jadi membuat anti percaya diri. Nah itu, jadi betul-betul masukan ini bukan jangan dipahami apa namanya serangan-serangan, bukan ya, tetapi betul-betul melengkapi ya, melengkapi untuk kesempurnaan skripsi Salsabila. Saya pesan itu saja. Jazakumullah khairan. Syukran li fadilati al-Ustadz Muhammad Rafiqul A'la ala nasiha wa ala al-irsyadat. Kemudian yang terakhir dari saya di Salsa, saya ucapkan selamat dulu, kamu sudah di sidang yang tentunya harus diperbaiki gitu. Nah, perbaikan itu kamu lihat di YouTube apa yang penting tadi itu, karena dari cara kamu perbaikan nanti akan meminimalisir kekurangan ya. Itu tinggal nambah-nambah atau kamu mindah-mindah saja, kamu nambahin sedikit, insya Allah jadi, nggak terlalu ngerombak banyak kok. Yuk, cukup ya, terima kasih banyak ya. Selamat dulu. Mungkin yang terakhir dari kalimat ikhtitam dari Al-Bahithah dari kamu, silahkan coba ngasih kata penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua tim penguji, Ustadz Rafiqul A'la, Ustadz Arwani, Ustadz Sunardi. Terima kasih banyak atas kritik dan masukannya. Semoga segala bentuk kebaikan yang telah Ustadz memberikan kepada saya, Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Terus juga kepada teman-teman seangkatan atas bantuan dan juga supportnya selama ini. Semoga yang masih berjuang Allah mudahkan. Dan juga kepada kedua orang tua saya tentunya.
keluarga yang sudah banyak membantu saya. Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan kepada pihak-pihak yang nggak bisa saya sebutin satu-satu, semoga Allah balas semuanya dengan sebaik-baik kebaikan. Mungkin cukup sekian, Ustaz. Baik. Alhamdulillah, ahli aslidah dan musyarikun, kita sudah menyelesaikan penyidangan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Arwani Amin, Ustadz Muhammad Rafiqul A'la. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika. Muhammad. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz semuanya. Dan saya tutup ya, izin ya. Ya.